Typograph style, sebuah style yang disukai sama banyak orang karena komposisi, animasi, dan liriknya sih. Berangkat dari sebuah keresahan gue sendiri, ya kayaknya gimana sih cara bikin style typo, nandain liriknya atau beatnya, dan sampai akhirnya gue nemuin jawabannya. And welcome to IMV series of typography tutorial. What's up? Kembali lagi sama gue Zev, dan apa kabar semuanya? Seperti janji gue beberapa hari yang lalu di Instagram Story, sedikit banyaknya gue akan coba sharing ke kalian semua seputar typography style di IMV, pastinya pakai After Effects. Gue akan coba bahas dari sebuah pertanyaan sampai nanti kita bakal cobain bikin efek-efek dan movement, dan gue juga bakal cobain environment 3D. Buat kalian yang udah jago, mungkin ini bakal sedikit membosankan, tapi nggak salah juga buat nonton. Siapa tahu gue ada salah atau revisi, bisa langsung komen di kolom komentar. Are you ready guys? Let's go! Frequently asked question. Bang, bikin IMV-nya itu yang ditandain lirik atau beatnya? Jawabannya bebas, tapi yang paling sering gue temuin itu mereka lebih sering nandain liriknya di awal lirik sampai akhir. Biasanya per kata atau enggak kalimat, tergantung style si kreatornya. Jadi bebas lo mau tandain lirik atau beatnya, karena dua-duanya itu bakal jadi style lo nantinya. Di video pertama ini gue akan lebih fokuskan ke hal-hal mendasar yang mesti kalian tahu dan pahamin dulu, yaitu ada precomp, null object, adjustment layer, kamera, dan 3D layer serta text animation. Apa itu precomp dan apa fungsinya? Precomp atau precompose adalah membuat komposisi baru di dalam sebuah komposisi, atau biar lebih gampang kita sebut aja precomp itu adalah salah satu metode grouping di After Effects. Fungsi utamanya adalah menggrup beberapa layer atau media dalam satu komposisi. Terus juga ngerapihin timeline biar nggak berantakan, karena kalau berantakan itu bikin kalian pusing lihat banyak layer. Jadi mending precomp aja deh. Mempermudah ngedit pengaturan layer. Bayangin, kalian punya 3 layer, terus kalian harus kasih warna merah semua dengan cara satu-satu. Capek kan? Mending kalian precomp di satu komposisi, habis itu cukup kasih efeknya satu kali aja di komposisi itu. Menghindari crash karena banyak layar numpuk. Dengan manajemen layar yang bagus, kita juga bisa menghemat preview render. Daripada GPU kalian bekerja keras tapi ujung-ujungnya dikecewain. Sorry, maksudnya udah kerja keras tapi malah crash After Effects-nya. Mana rupa control save lagi. Apa itu null object? Null object itu gampangnya lu bisa ngerubah gerakan dari beberapa layer tanpa harus ngilangin gerakan di layar tersebut. Oke, di sini gue ada contohnya. Gue bakal buat 3 bintang, setelah itu di tiap bintang bakal gue kasih gerakan yang beda-beda. Dan kalau gue coba gerakin dia barengan, itu nggak akan bisa, karena udah ada keyframe ya. Misal, gue mau gerakin dia di position, pasti ada satu bintang yang udah pakai position, jadi gue nggak bisa buat gerakin dia barengan. Cara gue ngatasinnya adalah dengan menggunakan null object. Gue tinggal parent atau ngikutin layer lo ke nullnya lah gitu. Habis itu, kelar. Udah jadi. Null object ini sendiri berperan penting di style IMV typo ini untuk movement kamera biar lebih smooth katanya. Karena kita bisa buat gerakan di dalam gerakan. Anjay. Adjustment layer apaan? Adjustment layer adalah layer transparan yang bisa dikasih beberapa efek. Atau kalau lo semua pakai Elect Motion sebelumnya, itu sama aja kayak lo bikin shape rectangle di AM, terus lo kasih efek copy background biar bisa dikasih efek lain. Jadi itu fungsi adjustment layer. Intinya selain lo bisa ngasih efek di layer biasanya, langsung bisa pakai adjustment layer juga. Camera. Anjay, jadi so Inggris gitu gue. Oke, pada dasarnya kamera ini sebuah layer yang bisa ngesimulasin kamera di dunia asli, seperti zoom, tracking, deep field, dan juga bisa di parent dengan null layer. Jadi enak, bisa gerakin kameranya di null, nggak langsung di kameranya. Dan yang terakhir itu ada 3D layer XYZ. 3D layer ini berfungsi untuk mengubah layer 2D lo jadi 3D, yang dimana ini berguna banget biar dapetin feel 3D pas nanti kita ngebuat movement di null dan kamera. Kalau di 2D lu cuma bisa ngatur rotate yang searah jarum jam aja kayak kanan kiri gitu doang, tapi di 3D lu bisa atur rotate-nya lebih bebas. Dan untuk position itu akan nambah baru, yaitu Z position. Nah, Z position ini penting banget untuk ngatur depth atau deep of field, atau bisa lo sebut juga kedalaman. Contoh simpelnya tuh bokeh. Dan seperti fitur di kamera tadi, lo bisa atur sesuai yang lo mau.
Pada akhirnya, kita akan menggabungkan semua fitur itu menjadi satu kesatuan biar hasil kita jadi lebih maksimal. Mungkin di video pertama ini nggak ada prakteknya ya, kebanyakan teori, karena gue pengen ke depannya kalian nggak bingung sama apa yang mungkin nanti gue lakuin. Di next episode, gue akan memberikan tutorial compositing dan 3D movement. Kalau kalian ada pertanyaan, masih bingung, gas kita diskusi di kolom komentar. Atau mungkin gue ada salah, bisa saran atau revisi juga boleh di komen bawah. Oke, jadi dari beberapa penjelasan yang gue kasih, semoga dapat dimengerti. Terima kasih gue ucapkan, semangat puasanya bagi yang menjalankan. Jangan lupa makan buat yang gak puasa. Gue pamit, sampai jumpa di next episode. See you next time, man. See ya. Ramai gak ya kalau gue ngikutin yang lagi rame sekarang?